Berpindahnya uang 4 miliar tersebut bukan dikarenakan adanya sebuah tindakan intimidasi, tindakan memeras, tindakan mengancam, akan mencemarkan atau mengancam akan membuka rahasia. Sebab sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan saksi Ismail Marzuki terlebih dahulu. Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada saksi Reza Gladys dengan mengatakan, nggak apa-apa ini mak, nggak apa-apa ini dokumen tersebut pemindah. Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, iya Mahil, nggak apa-apa Mahil. Bahwa dengan demikian unsur memaksa orang supaya membelikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa Nikita Mirzani, sehingga demi hukum terdakwa Nikita Mirzani haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa Nikita Mirzani lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bahwa sebenarnya tim penasehat hukum terdakwa tidak ingin menguraikan secara spesifik mengenai unsur ini, sebab terhadap unsur-unsur lainnya secara hukum tidak terbukti, sehingga mutatis mutandis unsur ini juga tidak terpenuhi. Akan tetapi agar tidak dijadikan sebagai alasan oleh JPU terhadap unsur ini akan tim penasihat hukum terdakwa uraikan sebagai berikut, bahwa JPU dalam surat tuntutan menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki telah turut serta melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan yang berkesimpulan keduanya secara sadar dan bersama-sama melakukan rencana dan pelaksanaan perbuatan pidana dengan adanya kerjasama yang erat, bahwa setelah mencermati uraian unsur ini dan konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, ternyata penerapan unsur turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut keliru. Teori hukum pidana maupun hukum persyaratan juridis bahwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Rumusan pasal tersebut dapat tiga bentuk penyertaan, yakni yang melakukan, yang disuruh melakukan, yang turut serta melakukan. Bahwa Andi Hamzah merumuskan definisi pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun yang diterima secara diam-diam, atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam. Ada Ami Kazawi yang berdasarkan keterangan yang dikutip dalam memori Pan Dawudsi yang mengatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kelupaan atau tanpa tanggung jawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Menurut doktrin hukum pidana klasik Simon Muljato, bentuk turut serta melakukan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: adanya kerjasama yang erat antara beberapa orang, adanya kesamaan rendah untuk melakukan perbuatan pidana, setiap peserta memberikan kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. Yang paling penting turut serta hanya mungkin terjadi bila ada pelaku utama yang tindakannya diikuti atau dibantu orang lain. Bahwa berdasarkan ulasan dan maka kesimpulan JPU yang menerapkan pasal 35 ayat 1 ke 1 terhadap terdakwa Nikita Mirzani merupakan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena JPU dalam surat tuntutannya menyebut bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki berusaha melakukan suatu perbuatan, akan tetapi jaksa penuntut umum tidak menguraikan dan menjelaskan siapa pelaku utama yang perbuatannya diturut sertai. Bahwa dalam surat tuntutannya JPU tidak membedakan peran dan tugas masing-masing dari terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki. JPU menggabungkan pelaku yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, padahal esensi dari hasil tersebut jelas.
sekali pemeriksaan. JPU tidak dapat membuktikan bentuk peran masing-masing keduanya. Tidak dijelaskan siapa yang melakukan, siapa yang memerintah, dan siapa yang membantu. Tanpa pembagian peran ini, unsur pasal 55 ini tidak terpenuhi. Bahwa dalam rangkaian dakwaan dan tuntutannya, JPU justru menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki turut serta melakukan tanpa terlebih dahulu menunjuk siapa pelaku utama. Artinya JPU menempatkan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki masing-masing sebagai turut serta. Pada unsur turut serta hanya mungkin terjadi apabila ada pihak yang melakukan terlebih dahulu, bahwa secara konseptual istilah turut serta mengandung makna berpartisipasi dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama ataupun orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Jika kedua orang yang bersama-sama dapat justru disebut turut serta, maka tidak ada perbuatan utama yang dapat mereka turuti. Hal ini jelas bertentangan dengan asas logika hukum pidana, karena tidak mungkin dua orang sama-sama disebut ikut tanpa ada yang melakukan. Dengan demikian, konstruksi jaksa yang menyebut keduanya sebagai player tanpa adanya player adalah tidak sah secara hukum, keliru secara doktrial, dan tidak memenuhi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian dalam perkara ini, ketika penuntut umum menyebut bahwa kedua orang sama-sama menjadi player, maka secara teoritis tidak ada subjek hukum yang menjadi player ataupun orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan akibatnya unsur pasal 55 KUHP tidak terbukti. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah terbukti adanya pembagian peran yang jelas antara terdakwa dan saksi Ismail Marzuki, karena saksi Ismail Marzuki dalam melakukan perbuatannya atas inisiatifnya sendiri, bukan atas arahan atau petunjuk dari terdakwa Nikita Mirzani. Saksi Ismail Marzuki tiba-tiba datang KUHP adalah kesimpulan yang salah. Oleh karenanya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada terdakwa Nikita Mirzani, sehingga secara yuridis terdakwa Nikita Mirzani tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 55 KUHP, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan secara hukum, atau menyatakan terdakwa Nikita Mirzani lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Bahwa selanjutnya terkait dengan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum berkenaan dengan unsur-unsur yang mana secara yuridis belum dapat dikatakan terbukti pada diri terdakwa Nikita Mirzani sampai dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lain yang ada di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, karena unsur ini baru bermakna apabila unsur lain dapat dibuktikan pada diri terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani keberatan dan tidak sependapat dengan uraian unsur setiap orang sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut pada halaman 145 terbukti dalam diri terdakwa Nikita Mirzani, karena unsur ini bersifat umum dan mencakup setiap subjek hukum termasuk warga negara Indonesia. Bahwa adalah terburu-buru atau sumir dan gegabah jika JPU mengkualifikasikan unsur setiap orang adalah terdakwa Nikita Mirzani sebagaimana dalam surat tuntutannya pada halaman 145 tanpa terlebih dahulu menguraikan dan membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU. Oleh karenanya unsur setiap orang secara yuridis belum dapat dikatakan terbukti pada diri terdakwa Nikita Mirzani. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Bahwa filosofi keberadaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah berkenaan dengan pelaku tindak pidana pencucian aktif. Pelaku tindak pidana pencucian aktif adalah orang yang secara langsung melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan, seperti menempatkan, mentransfer, membelanjakan atau mengalihkannya. Bahwa pelaku aktif juga diartikan sebagai otak di balik proses pencucian uang yang melibatkan tahapan-tahapan seperti penempatan, pelapisan, integrasi untuk membuat uang haram tanpa sah. Bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ikutan atau underlying crime dari pihak pidana asal atau predikat crime. Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang dikenal
pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa yakni objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana, bahwa perkara tindak pidana pencucian merupakan perkara yang sangat kompleksitas, melibatkan para pemegang kekuasaan karena melibatkan manipulasi sistem keuangan yang canggih, modus operandi yang terus berkembang dan membutuhkan kerjasama lintas sektor untuk penanganannya. Kompleksitasnya muncul karena pelaku sering menyamarkan dana haram di balik transaksi legal dan memanfaatkan celah hukum serta teknologi. Bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana pemberian uang sebesar 4 miliar dari saksi Reja Gladys kepada terdakwa Nikita Mirjani diberikan dalam konteks adanya sebuah kesepakatan bisnis sehingga hal ini merupakan suatu hubungan keperdataan. Fakta mengenai hal ini dapat dilihat dari adanya keterangan saksi-saksi sebagai berikut, bahwa dalam persidangan ini saksi Reja Gladys dan saksi atau Pak Mupin di hadapan majelis hakim yang mulia secara tegas dan jelas memberikan keterangan sebagai berikut. Keterangan saksi Reja Gladys bahwa saksi melakukan konferensi call bertiga, yaitu saksi Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama. Dalam percakapan itu saksi meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirjani, bahwa kemudian saksi melanjutkan percakapan di telepon berdua dengan Ismail Marzuki. Pada saat saksi berkomunikasi dengan Ismail Marzuki ada angka 5 miliar. Itu pada saat saksi berkata, gimana Mail, saya enggak enak, enggak apa-apa, bilang aja. Kemudian Ismail bilang, enggak apa-apa ini dok, Mail sebut nominal. Iya Mail, enggak apa-apa. Mail kemudian menjawab, dari kita minta 5 miliar dan saksi nego meminta jadi 4 miliar. Bahwa saksi sepakat dengan saksi Ismail Marzuki untuk memberikan uang 4 miliar itu, bahwa saksi memberikan uang itu kepada saksi Ismail Marzuki agar Nikita Mirjani tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk lapisa yang sering direview oleh Doktif berhenti. Keterangan saksi atau Bang Mupin bahwa dari percakapan tersebut adalah saksi Dr. Oki menyarankan agar saksi Reza Gladys bertemu dengan saksi Dr. Samira dan terdakwa Nikita Mirjani untuk menghubungi Nikita Mirjani. Saksi Dr. Oki memberitahukannya jika ingin bertemu Nikita melalui Ismail Marzuki, dan saat itu juga diberikan nomor handphone Ismail Marzuki. Bahwa pada malam tanggal 13 November 2024 saksi Reza Gladys mengirim chat WA duluan kepada saksi Ismail Marzuki menanyakan perihal obrolan sebelumnya dengan mengatakan bagaimana Mail terkait obrolan tadi, dan dijawab oleh saksi Ismail Marzuki terkait apa, terkait silaturahmi dan kapan bisa dipertemukan kita dengan Nikita Mirjani. Kemudian dijawab oleh saksi Ismail Marzuki, aku cek dulu dong jadwal Kak Niki, bahwa silaturahmi itu pemahamannya baik dan tidak berasa diancam karena saran dari Dr. Oki untuk bertemu. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 ada telepon antara istri saya dengan Mail. Dalam percakapan itu ada angka 5 miliar. Itu pada saat itu istri saya bilang, gimana Mail, saya gak enak, enggak apa-apa, bilang aja. Kemudian Ismail bilang, enggak apa-apa ini dong, Mail sebut nominal. Ya Mail, enggak apa-apa. Mail kemudian menjawab, dari kita minta 5 miliar dan saksi nego meminta jadi 4 miliar. Bahwa saya dan istri saya memutuskan angka 4 miliar yang selanjutnya kami berdua dan menyanggupi dan sepakat di angka 4 miliar untuk diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki. Keterangan saksi Dr. Oki Pratama bahwa yang aktif berkomunikasi duluan itu adalah Reza Gladys, yaitu sekitar 19 kali untuk meminta tolong dipertemukan dengan Nikita Mirjani. Bahwa setahu saksi Doktif ada review produk dan yang review itu Doktif duluan. Setelah ramai di medsos, setelah itu Nikita Mirjani ikut repost ulang, dan yang pertama kali review adalah Doktif. Bahwa saksi menyampaikan kepada Nikita Mirjani permintaan Reza Gladys dipertemukan, tapi Nikita Mirjani menolak dan trauma karena sebelumnya ketemu orang suka dimanfaatkan untuk endorse dan mencari keuntungan semata. Bahwa saksi Reza Gladys dari awal membahas tentang pekerjaan dan saya tahunya Nikita Mirjani akan dapat pekerjaan dari Reza Gladys karena Reza Gladys yang meminta tolong. Keterangan saksi
Ismail Marzuki, bahwa awalnya permasalahan ini dimulai dari adanya informasi yang disampaikan Dr. Oki yang mengatakan ada temannya yang bernama Reza Gladys ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Kemudian Dr. Oki menyambungkan sambungan telepon bertiga dengan Reza Gladys, bahwa dalam percakapan telepon itu Dr. Oki memperkenalkan Reza Gladys kepada saya dan menyampaikan bahwa Reza Gladys ingin bertemu dengan Nikita Mirzani, bahwa Reza Gladys menghubungi saya secara pribadi melalui aplikasi chat WA. Intinya Reza Gladys bertanya kapan bisa dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Baiknya gimana itu ingin bertemu dengan Nikita Mirzani, karena ada produk yang bermasalah yang ditempel stiker Glowing Master Chef milik Reza Gladys, padahal itu milik PT Pridam dari Robistin. Bahwa pada saat saya diminta menyebutkan angka oleh Reza Gladys adalah sebanyak 4 kali, sampai akhirnya saksi menyebutkan angka 5 miliar, bahwa benar ada angka 5 miliar. Tapi pada saat itu Reza Gladys berkata, gimana Mail, saya nggak enak, nggak apa-apa, bilang aja. Kemudian saksi Ismail bilang, nggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Dan dijawab oleh Reza Gladys, iya Mail, nggak apa-apa Mail. Kemudian Mail menjawab dari kata, dari kita minta 5 miliar dan Reza Gladys nego meminta jadi 4 miliar. Keterangan terdakwa Nikita Mirzani, bahwa Ismail Marzuki memberitahukan kepada saya bahwa Reza Gladys ingin bertemu saya. Mail menyampaikan kepada saya tentang keinginan Reza Gladys mau bertemu saya. Informasi itu juga pernah saya dengar dari Dr. Oki, di mana Dr. Oki menyampaikan kepada saya bahwa Reza Gladys ingin bertemu saya. Bahwa saya pernah menyampaikan kepada Ismail Marzuki apa tujuannya Reza Gladys mau bertemu saya. Kemudian Ismail bilang Reza Gladys mau silaturahmi. Saya katakan, iya silaturahmi itu mau ngapain? Pasti ada tujuannya mau silaturahmi ke saya. Tidak mungkin tiba-tiba datang mau silaturahmi dengan saya kalau sebelumnya saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Bahwa kemudian saya bilang juga kepada Mail, sampaikan kepada Reza Gladys kalau mau ketemu saya nggak ada duitnya, nggak usah, cuma buang-buang waktu saya. Saya nggak mau ketemu kalau nggak jelas, karena saya trauma. Biasanya orang ketemu saya cuma dijadikan konten untuk mencari keuntungan pribadi. Bahwa Mail menyampaikan ke saya, katanya Reza Gladys ingin bertemu saya kaitannya dengan perbuatan saya yang merepost kembali postingan Dr. terkait produk milik PT Grapitsa dan Batu yang bernama Glowing Master Chef. Bahwa Reza Gladys melalui Ismail Marzuki minta agar saya tidak speak up masalah kedekatan dengan waria tugas. Reza Gladys juga mau mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Dokti atau Dokter Samira, dan meminta agar saya pasang badan apabila ada orang lain yang menjelek-jelekan produk Reza Gladys. Bahwa setelah itu saya tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana, tapi tiba-tiba Ismail Marzuki bilang ke saya, "Cok, gue udah deal sama Reza Gladys masalah yang kemarin." Terus saya tanya, "Lu dibilang apa sama Reza Gladys?" Dijawab sama Ismail Marzuki, "Itu masalah permintaan Reza Gladys agar saya tidak speak up masalah kedekatan dengan Maria Tugas. Permintaan Reza Gladys mau ngajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Dokter atau Dokter Samira, dan permintaan Reza Gladys agar saya pasang badan apabila ada orang lain yang menjelek-jelekan produk Reza Gladys." Bahwa dari keterangan saksi Reza Gladys, saksi atau Bang Mupit, saksi Dr. Oki Pratama, saksi Ismail Marzuki, dan keterangan terdakwa Nikita Mirzani yang saling bersesuaian di atas maka secara sulit dapat secara yuridis dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar telah terjadi panggilan telepon bertiga dengan saksi Ismail Marzuki dan saksi Dr. Oki Pratama. Bahwa benar saksi Reza Gladys meminta tolong kepada saksi Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahwa benar permintaan saksi Reza Gladys mau mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Dokter atau Dokter Samira, dan permintaan Reza Gladys agar saya pasang badan apabila ada orang lain yang menjelek-jelekan produk Reza Gladys. Bahwa benar sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan Ismail Marzuki, terlebih dahulu Ismail Marzuki bertanya kepada saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Enggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal." Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Iya Mail, enggak apa-apa." Bahwa benar ada tawar-menawar dan negosiasi harga antara saksi Reza Gladys dengan saksi Ismail Marzuki. Bahwa benar harga yang disepakati dari hasil tawar-menawar tersebut antara saksi Reza Gladys dan saksi Ismail Marzuki sebesar 4 miliar. Bahwa benar suami saksi Reza Gladys bernama saksi atau Bang Mupit juga menyepakati uang 4 miliar tersebut diberikan kepada saksi Ismail Marzuki. Bahwa benar saksi Reza Gladys dan saksi atau Bang Mupit memberikan uang 4 miliar kepada saksi Ismail Marzuki. Bahwa benar saksi Reza Gladys memberikan uang 4 miliar
Nikita tersebut dalam rangka kerjasama agar Nikita tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk Lapisa yang sering direview oleh Dokter. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum berpindahnya uang milik saksi Reza Gladys sebesar 4 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki dilakukan dalam rangka adanya kesepakatan bisnis yang sebelumnya telah dilakukan oleh saksi Reza Gladys dengan saksi Ismail Marzuki. Berpindahnya uang 4 miliar tersebut juga atas keinginan dari saksi Reza Gladys yang menginginkan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak speak up, agar terdakwa Nikita Mirzani mau membantu saksi Reza Gladys terkait produk skincare-nya yang sering direview jelek-jelek oleh Dokter atau Dr. Samila. Sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan, saksi Ismail Marzuki terlebih dahulu Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada saksi Reza Gladys dengan mengatakan, enggak apa-apa nih dok, main sebut nominal. Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, iya Mail, nggak apa-apa Mail, bahwa adanya percakapan demi percakapan yang terdapat di dalam chattingan WhatsApp antara saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys semuanya adalah proses rangkaian negosiasi bisnis. Terlepas dari adanya asumsi-asumsi yang disampaikan oleh saksi Ismail dalam percakapan tersebut, semuanya adalah bagian dari proses untuk meluruskan dan melancarkan bisnis. Bukti bahwa saksi Reza Gladys meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki dapat dilihat dari adanya kalimat atau narasi, baiknya aku bagaimana Mail, aku ikut aja bagaimana, baiknya bagaimana. Kalimat atau narasi tersebut berkali-kali disampaikan oleh saksi Reza Gladys dalam percakapan dengan saksi Ismail Marzuki. Percakapan selanjutnya ditimpali saksi Ismail Marzuki dengan mengatakan, iya nanti aku bantu ngomong ke Kak Niki. Bahwa dari rangkaian proses percakapan melalui chatting WA tersebut tidak terdapat narasi atau kalimat yang bermakna ancaman atau kekerasan. Justru yang terungkap di persidangan ini, saksi Reza Gladys mempunyai masalah yang serius sehingga mencari dan meminta bantuan kepada orang yang tepat, yakni saksi Ismail Marzuki. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh ahli bahasa bernama Dr. Pranasisi Datang SSMU yang di muka persidangan ini ahli tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa dalam digital linguistik yang harus dilihat adalah makna yang ada dalam kalimat atau narasi. Dari data percakapan yang ahli melihat sejak tanggal 13, 14, 15 November 2024 itu adalah sebuah proses rangkaian bisnis yang isinya adalah tawar-menawar antara satu orang dengan orang lain. Isinya mengarah pada sebuah proses bisnis karena hal ini dilakukan oleh dua belah yang berimbang. Bahwa ahli menilai kesepakatan transaksi 4 miliar antara keduanya sebagai hal yang wajar dalam dunia bisnis. Bahwa ahli berpendapat kalimat baiknya aku bagaimana, aku ikut saja Mail dalam percakapan itu menunjukkan orang yang bernama Reza Gladys sedang dalam masalah. Dalam kalimat bagaimana, aku bagaimana, aku ikut saja Mail itu disampaikan seorang bernama Reza Gladys berkali-kali. Artinya dari segi bahasa permasalahan yang sedang dihadapi seorang bernama Reza Gladys sangat serius dan harus segera diselesaikan. Untuk itu seorang bernama Reza Gladys ini mencari orang lain yang bisa membantu dia menyelesaikan permasalahannya yang serius tersebut. Bahwa dikarenakan seorang bernama Reza Gladys mempunyai permasalahan yang sangat serius, maka seorang bernama Ismail Marzuki memberikan pertolongan. Tapi pertolongan itu dengan sesuatu bukan gratis. Dengan kata lain, pertolongan yang akan diberikan seorang bernama Ismail Marzuki harus ada bayarannya. Dalam dunia bisnis hal itu wajar pada umumnya. Tidak ada permintaan tolong dalam dunia bisnis yang gratis. Apalagi seorang bernama Reza Gladys meminta tolong kepada seorang artis public figure yang terkenal, sehingga hal ini menjadi wajar-wajar saja. Bahwa ahli melihat dalam percakapan antara dua pihak antara Ismail Marzuki dengan Reza Gladys tidak ada diksi, narasi, kalimat yang menunjukkan adanya sebuah ancaman atau pemaksaan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan tidak terbukti secara sah meyakinkan pada diri terdakwa Nikita Mirzani. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bahwa inti delik dari unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU terletak
dari tujuannya, jadi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta. Karena dalam unsur ini harusnya dilihat seberapa jauh peran yang dilakukan pelaku dalam usahanya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bahwa rezim tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Rezim ini pada umumnya melibatkan berbagai pihak dari berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui aktivitas keuangan yang kompleks dengan tujuan akhir membuatnya terlihat sah atau legal. Bahwa yang dimaksud dengan unsur menyembunyikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini adalah perbuatan yang dilakukan seorang agar asal-usul harta kekayaan tidak dapat dilacak atau tidak dapat dilacak ke tindak pidana asalnya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur menyamarkan adalah perbuatan yang dilakukan seorang untuk mengubah atau mengaburkan bentuk atau kepemilikan harta kekayaan sehingga tampak berasal dari kegiatan yang sah. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adanya perpindahan uang dari saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki dilakukan dalam konteks kesepakatan bisnis. Kesepakatan itu direalisasikan dengan cara mentransfer uang 2 miliar kepada PT Bumi Paramawi Sesa. Dan dalam Sabar ya, guys. uang tersebut disebutkan secara jelas nama terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Bambang yang juga memberikan keterangan di muka persidangan ini bahwa saksi Bambang telah mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari terdakwa Nikita Mirzani bahwa akan ada uang 2 miliar masuk ke PT Bumi Paramawi Sesa sebagai bentuk pembayaran atas pemberian rumah di nama Pak. Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa Nikita Mirzani bukan orang yang mempunyai kendali atas PT Bumi Paramawi Sesa, bukan juga orang yang terhubung atau terrealisasi dengan PT Bumi Paramawi Sesa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara hukum tidak dapat disimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana dari inti dalam PPU. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan ini diketahui oleh terdakwa Nikita Mirzani bahwa uang sebesar 4 miliar tersebut dilaksanakan pada adanya sebuah kesepakatan kerjasama bahwa uraian hal di atas sejalan dengan pendapat ahli tindak pidana pencucian uang bernama Dr. Benny Harmoni Harepan Saima yang mengatakan yang menjadi dalil inti dari pasal 3 Undang-Undang TPPU adalah tujuan yang dimaksud adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Jadi yang harus dilihat adalah tujuannya. Tujuan itu dapat dilihat secara konkret jika ada aktus reusnya atau kejadiannya. Dalam perkara akua kejadiannya adalah bukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta, karena biasanya pelaku dari TPPU dalam menjalankan perbuatannya tidak mungkin setransparan terdakwa Nikita Mirzani, di mana terdakwa Nikita Mirzani menginformasikan terlebih dahulu adanya uang masuk, kemudian menyuruh mentransfer ke rekening perusahaan. Bahwa dengan demikian unsur ini juga tidak terbukti pada perbuatan terdakwa Nikita Mirzani. Oleh karenanya menurut hukum terdakwa Nikita Mirzani harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa Nikita Mirzani lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Amin. Unsur mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa sama seperti uraian sebelumnya, kami tim penasehat hukum terdakwa sebenarnya tidak ingin menguraikan secara spesifik mengenai unsur ini, sebab terhadap unsur-unsur lainnya secara hukum tidak terbukti, sehingga mutatis mutandis unsur ini juga tidak terpenuhi. Akan tetapi, agar tidak dijadikan sebagai alasan oleh jaksa penuntut umum terhadap unsur ini, akan tim penasehat hukum terdakwa uraikan seperti di bawah ini, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki telah turut serta melakukan medplaimer suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya berkesimpulan keduanya secara sadar dan bersama-sama melakukan rencana dan pelaksanaan perbuatan pidana dengan adanya kerjasama yang erat. Bahwa setelah mencermati uraian unsur ini dan konstruksi hukum
yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, ternyata penerapan unsur turut serta melakukan atau medepleher dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut keliru secara mendasar, baik dalam aspek doktrin, teori hukum pidana maupun logika penalaran juridis. Bahwa adapun pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Dari rumusan pasal tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan atau delani, yakni yang melakukan, pleger, yang menyuruh melakukan, dan pleger, yang turut serta melakukan, dari pleger. Bahwa Andi Hamzah merumuskan definisi pelaku atau pleger adalah pelaku adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara expressis verbis maupun yang diterima secara diam-diam, atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam. Adami Hazawi yang berdasarkan keterangan yang dikutip dalam memori Van Tolleven yang menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan atau downbreaker adalah dia yang juga melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan. Menurut doktrin hukum pidana klasik, Simons, Van Hamel, Yatno, bentuk turut serta melakukan atau medepleher mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya kerjasama yang erat antara beberapa orang, adanya kesamaan kehendak untuk melakukan perbuatan pidana. Setiap peserta memberikan kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. Dan yang paling penting, turut serta atau medepleher hanya mungkin terjadi bila ada pelaku utama pleger atau don't pleger yang tindakannya diikuti atau dibantu oleh orang lain. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa penuntut umum yang menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terhadap terdakwa Nikita Mirzani merupakan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya menyebut bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki turut serta melakukan atau medepleher suatu perbuatan. Akan tetapi jaksa penuntut umum tidak menguraikan dan menjelaskan siapa pleger ataupun don't pleger yang perbuatannya diturut sertai. Bahwa dalam surat tuntutannya jaksa penuntut umum tidak membedakan peran dan tugas masing-masing dari terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki. Jaksa penuntut umum menggabungkan pelaku pleger yang menyuruh melakukan don't pleger dan turut serta melakukan medepleher. Padahal esensi dari hal tersebut jelas sekali perbedaannya. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bentuk peran masing-masing keduanya. Tidak dijelaskan siapa yang melakukan, siapa yang memerintah, dan siapa yang membantu. Tanpa pembagian peran ini, unsur pasal 55 ini tidak terpenuhi. Bahwa dalam uraian dakwaannya dan tuntutannya, jaksa penuntut umum justru menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki turut serta melakukan atau medepleher tanpa terlebih dahulu menunjuk siapa pelaku utamanya, medepleher ataupun don't pleger siapa yang merintah. Artinya jaksa penuntut umum menempatkan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki masing-masing sebagai turut serta, padahal unsur turut serta hanya mungkin terjadi apabila ada pihak yang melakukan terlebih dahulu ataupun menyuruh, memerintahkan. Bahwa secara konseptual istilah turut serta medepleher mengandung makna berpartisipasi dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama pleger ataupun orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau don't pleger. Jika keduanya orang yang sama-sama didakwa justru disebut turut serta, maka tidak ada perbuatan utama yang dapat mereka turuti. Hal ini jelas bertentangan dengan asas logika hukum pidana, karena tidak mungkin dua orang sama-sama disebut ikut tanpa ada yang melakukan atau yang disertai. Dengan demikian, konstruksi jaksa penuntut umum yang menyebut keduanya sebagai medepleher tanpa adanya pleger ataupun don't pleger adalah tidak sah secara hukum, keliru secara doktrinal, dan tidak memenuhi unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian, dalam perkara ini, ketika penuntut umum menyebut bahwa kedua orang sama-sama medepleher, maka secara teoritis tidak ada subjek hukum yang menjadi pleger ataupun orang yang menyuruh orang lain untuk
melakukan tindak pidana drug legal dan akibatnya unsur pasal 55 KUHP tidak terbukti. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak pernah terbukti adanya pembagian peran yang jelas antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki, karena saksi Ismail Marzuki dalam melakukan perbuatannya atas inisiatif sendiri, bukan atas arahan atau petunjuk dari terdakwa Nikita Mirzani. Saksi Ismail Marzuki tiba-tiba datang kepada Nikita memberitahu bahwa saksi Ismail Marzuki sudah deal dengan saksi Reza Gladys terkait dengan adanya kesepakatan kerjasama. Bahwa dari uraian analisa fakta dan analisis yuridis di atas, maka kesimpulannya terbukti kesimpulan jaksa penuntut umum dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah kesimpulan yang salah. Oleh karenanya, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa Nikita Mirzani, sehingga secara yuridis terdakwa Nikita Mirzani tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 55 KUHP, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa Nikita Mirzani lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Tentang analisa barang bukti, bahwa dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menyimpulkan terhadap barang bukti yang digunakan dalam perkara ini, yakni barang bukti nomor 1 sampai dengan 39 masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Ismail Marzuki. Walaupun demikian, namun dalam perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani, kami tim penasihat hukum terdakwa memberikan analisa hukum karena di dalam surat tuntutan atas nama terdakwa barang bukti yang menjadi hak dari terdakwa Nikita dikembalikan kepada saksi Reza Gladys dan juga dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa barang bukti menurut pasal 39 ayat 1 KUHP terdapat dua jenis barang bukti, yaitu 1. Benda berwujud yang berupa A. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, B. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, C. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, D. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. 2. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan, yaitu A. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, B. Mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara sidang yang ditangani, C. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum. Barang bukti ini adalah benda mati, sehingga barang bukti tidak dapat menjelaskan secara langsung makna hukum, keterlibatan, atau maksud perbuatan. Oleh karena itu, barang bukti harus dijelaskan melalui alat bukti lain yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu 1. Keterangan saksi, pasal 1 angka 27 Undang-Undang nomor 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHP telah disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 2. Keterangan ahli, pasal 1 angka 28 Undang-Undang nomor 1 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 3. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. B. Surat yang dibuat menurut keterangan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dan sesuatu keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari
pembuktian yang lain. Petunjuk. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pasal 188 telah menyebutkan bahwa 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa. 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 4. Keterangan terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pasal 189 telah menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa barang bukti secara hukum tidak dapat menjelaskan sendiri unsur perbuatan pidana. Akan tetapi, barang bukti sebagaimana diuraikan di atas harus didukung dengan alat bukti lain dan alat bukti tersebut harus saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat menjurus pada perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa uang sebesar 400.486.234 rupiah yang disita dari terdakwa Nikita Mirzani. Begitupun dengan adanya 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 3561194631126 berikut SIM card dengan MSI SDN plus 6128128877974 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan IMEI 3546650935778 dan nomor plus 628521731736 yang disita dari terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa barang bukti berupa uang sebesar 3.486.234 rupiah yang disita dari terdakwa Nikita Mirzani bukan merupakan uang dari hasil tindak pidana, bukan uang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut merupakan uang yang diperoleh terdakwa Nikita Mirzani dari hasil bisnis kesepakatan kerjasama sebagaimana telah terungkap fakta di persidangan ini. Begitupun dengan barang bukti 2 buah handphone milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 3561146311126 berikut SIM card dengan MSI ISDN plus 6288878779794 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan IMEI 354650935735778 dan nomor plus 6258521731736 yang disita dari terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah dipakai sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana. Barang bukti harus didukung alat bukti sah lainnya merujuk pada pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1795K/P/2012 yang menegaskan bahwa dokumen rekaman dan catatan keuangan tidak dapat dijadikan alat bukti satu-satunya tanpa dukungan alat bukti sah lainnya. Dengan demikian, penilaian terhadap barang bukti dalam perkara akuo harus dihubungkan dengan alat bukti lain secara kumulatif, utuh, dan menyeluruh, bukan secara sepotong-potong atau mengandalkan penafsiran subjektif semata. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dalam persidangan ini terbukti bahwa uang sebesar 3.486.234 rupiah dan 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 3561194631126 berikut SIM card dengan MSI SDN plus 6281288777974
94 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan IMEI 3546 50910935778 dan nomor pas 628521731736 secara hukum haruskah dikembalikan kepada orang yang paling berhak, yakni dalam hal ini adalah terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa atas nama keadilan, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Tidak boleh ada perbuatan yang melanggar hukum acara dalam proses penegakan hukum. Jangan sampai ada kesan terlihat seolah-olah majelis hakim yang mulia hanya dijadikan sebagai sampel oleh jaksa penuntut umum dengan mengatasnamakan keadilan untuk mengambil hak orang lain. Izin yang mulia, telah sampai pada bagian permohonan. Izinkan kami dari tim penasehat hukum untuk mengutip ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya salatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah pencipta alam semesta, tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan atau lakukan. Surah Sad ayat 26. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah, pemimpin, penguasa di bumi. Maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari penentuan. Kalimat yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani kutip di atas diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk bagi terdakwa Nikita Mirzani, agar bisa menghadapi cobaan ini dengan tenang dan tabah serta dengan harapan agar majelis hakim yang mulia bisa melihat permasalahan hukum ini secara adil, arif, dan penuh dengan kecermatan serta ketelitian, karena nasib dan masa depan terdakwa Nikita Mirzani dipertaruhkan dalam persidangan yang sakral ini. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa berdasarkan seluruh uraian analisa fakta yuridis di atas, maka dengan demikian kami tim penasehat hukum terdakwa Nikita Mirzani memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang dengan sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama ke 1 dan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Ketiga, melepaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala tuntutan hukum. Keempat, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu. Kelima, mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar 3.486.234 rupiah, 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan email 35616946311126 berikut singkat dengan MSISDN 6288288779794 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan email 3546909109357778 dan nomor 085217317386 kepada orang yang paling berhak, yaitu terdakwa Nikita Mirzani. Keenam, memulihkan hak-hak terdakwa Nikita Mirzani dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Ketujuh, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani disampaikan berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan. Atas dikabulkannya, tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih. Jakarta, 16 Oktober 2025. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat suatu perbuatan mengabaikan isi substansi kesepakatan kemudian dijadikan dasar sebagai untuk menuntut orang melakukan perbuatan pidana, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian membuktikan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam diri terdakwa tidak terpenuhi. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya terdakwa Nikita Mirzani dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa Nikita Mirzani lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Unsur dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang transaksi elektronik dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dengan perkara ini, yaitu bahwa yang dimaksud dengan ancaman pencemaran adalah ancaman menyerang kehormatan dan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman akan membuka rahasia adalah ancaman yang berisi muatan informasi elektronik dan atau dokumen elektroniknya yang bersifat private atau rahasia. Bahwa secara spesifik esensi paling penting dari pasal 45 ayat 10 lanjut ke pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang
adalah adanya keberadaan rahasia yang sifatnya tertutup rapat dan belum pernah terpublikasikan sama sekali. Sementara berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan yang melakukan review yang jelek terhadap produk glowing buster cell milik PT Glabisa RA Group adalah saksi Dr. Samira melalui akun TikToknya. Tindakan tersangka Nikita Mirjan yang merepost atau dengan kata lain membagikan ulang postingan dari saksi Dr. Samira tidak termasuk bagian dari adanya sebuah ancaman, pencemaran atau ancaman membuka rahasia karena unggahan tersebut bukanlah informasi yang bersifat private atau rahasia dari saksi Reza Gladys yang kemudian disebarkan ke ranah publik. Bahwa fakta selanjutnya berdasarkan pengakuan jaksa penuntut dalam surat tuntutannya yang mengatakan produk glowing buster cell tersebut sejak awal tahun 2024 sudah tidak dijual oleh saksi Reza Gladys, artinya tidak ada rahasia lagi di dalam produk tersebut karena sudah tidak dijual awal tahun 2024. Kemudian fakta berikutnya adalah produk tersebut telah direview terlebih dahulu oleh Dr. Samira di akun media sosialnya TikTok. Dengan demikian produk glowing buster cell tersebut tidak termasuk dalam kategori informasi yang bersifat private atau rahasia karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh publik. Dengan kata lain, informasinya bukan informasi dan atau dokumen elektronik yang sifatnya rahasia, sehingga sudah tidak lagi menjadi terlarang untuk dipublikasikan. Apalagi terhadap produk glowing buster cell tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan sebagaimana telah dilampirkan terdakwa Nikita Mirjan dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Konstitusi nomor 105/PUU/22/2024 pada intinya disebutkan secara bahwa ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia sebagai maksud dalam Undang-Undang ITE hanya ditujukan kepada manusia atau natural person, bukan kepada institusi, profesi atau jabatan korporasi. Dalam hal ini produk glowing buster cell milik PT Glabisa RA Group, sehingga secara yuridis hal itu tidak dapat diberlakukan. Bahwa dalam perkara aku dinamika lobby negosiasi yang berkenaan dengan kompensasi, reputasi, honor kerja atau pendamaian pada pokoknya berada di ranah perdata selama tidak ada larangan tegas dan tidak diikuti cara-cara pemaksaan berintensitas kekerasan, maka tujuan menguntungkan tidak otomatis berkarakter melawan hukum. Bahwa pemisahan tegas perlu dibuat antara keuntungan tanpa dasar hukum dan imbal jasa atau kompensasi yang dinegosiasikan ketika pihak yang mau korban justru mendorong penyebutan angka sebut angka. Maka sulit membuktikannya adanya kehendak melawan hukum dari pihak terdakwa. Negosiasi bukanlah kriminalisasi kecuali dibuktikan disertai alat pemaksa yang memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa unsur pemaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah jantung delik pemerasan pasal 368. Kekerasan diartikan sebagai serangan terhadap tubuh atau kebebasan yang bersifat fisik, sementara ancaman kekerasan adalah janji akan dilakukan kekerasan yang menimbulkan rasa takut nyata terhadap keselamatan tubuh atau kebebasan. Intensitas ancaman harus mencapai taraf yang melumpuhkan kebebasan memilih pihak yang diancam. Bahwa tekanan psikologis biasa, suasana negosiasi atau resiko reputasional bisnis tidak serta-merta memenuhi kualifikasi ancaman kekerasan. Dalam arti pasal 368 jurisprudensi umum membedakan antara ancaman terhadap fisik atau kebebasan pasal 368 dan ancaman terhadap rahasia atau reputasi pasal 369. Bahwa dalam perkara tidak terungkap fakta adanya ancaman fisik, pernyataan eksplisit akan menyerang tubuh, kebebasan atau tindakan yang menempatkan pihak lain pada situasi campur akan segera. Dengan demikian unsur pemaksaan melalui kekerasan ancaman kekerasan tidak terpenuhi. Bahwa objek pemerusan adalah perubahan posisi harta atau kewajiban korban, penyerahan barang dan ciptanya utang baru atau penghapusan piutang ketika bentuk ini menuntut adanya hasil yang dipicu oleh pemaksaan berkualifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa dalam konteks atau hiburan istilah uang damai atau kompensasi konten kerap dinegosiasikan sebagai bagian dari penyelesaian sengketa perdata atau kontraktual selama prosesnya tidak dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hasil kesepakatannya tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai hasil pemerasan. Bahwa karena unsur
cara kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti, maka elemen objek tidak dapat berdiri sendiri untuk melahirkan pertanggungjawaban pidana kekerasan. Bahwa pasal 183 KUHP mensyaratkan sedikitnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk pemidanaan. Pasal 184 KUHP mengatur panjang terjaga integritas dan keasliannya, autentikasi metadata serta rantai penguasaannya. Bahwa dalam perkara akuo, bukti digital berupa rekaman, live streaming harus dipertanggungjawabkan asal usul, keutuhan serta konteks pengambilan penyimpanan tanpa autentikasi forensik yang memadai. Nilai pembuktian tidak mampu menutup keraguan yang wajar, khususnya untuk unsur ancaman kekerasan. Bahwa prinsip in dubio pro reo mengharuskan setiap keraguan yang tidak teratasi ditempatkan untuk kepentingan terdakwa. Bahwa negosiasi terkait nilai kompensasi atau honor yang dibawa ke meja pembicaraan, bahkan atas permintaan pihak pelapor, sebut angka, mengindikasikan proses kesepakatan perdata, bukan pemaksaan pidana. Informasi dari pihak yang mengaku korban untuk meminta angka menegosiasikan konsumsi adanya ancaman kekerasan, bahwa tidak ditemukan pernyataan eksplisit berupa ancaman akan melakukan kekerasan terhadap tubuh atau kebebasan. Tekanan reputasi atau wawancara publik betapapun tidak nyaman berbeda hakikatnya dari ancaman kekerasan. Pasal 368 bahwa setiap klien pengalihan harta, penyerahan uang apabila terjadi karena kesepahaman damai, kompensasi tidak dapat diposisikan sebagai hasil pencemaran karena unsur cara kekerasan atau ancaman kekerasan absen. Bahwa standar pembuktian KUHP menuntut konvergensi alat bukti yang saling menguatkan. Bukti elektronik yang tidak terautentikasi hanya menghasilkan dugaan, bukan kepastian hukum yang meyakinkan. Bahwa perbedaan mendasar antara pasal 368 dan pasal 369 perlu dijaga. Penggabungan konseptual keduanya kerap menimbulkan kriminalisasi atas dinamika negosiasi yang sebenarnya masih wajar dalam konteks bisnis atau konteks digital. Bahwa sengketa reputasi konteks lebih tepat diarahkan pada instrumen perdata, perbuatan melawan hukum, dan dirugi hak jawab atau administrasi klarifikasi lembaga pengawas badan perizinan, sejalan dengan asas ultimum remedium agar hukum pidana tidak dijadikan sarana penekanan dalam negosiasi. Bahwa unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti, tidak ada ancaman fisik atau deprivasi kebebasan yang nyata. Bahwa tujuan menentukan secara melawan hukum tidak terbukti, negosiasi kompensasi, honor, perdamaian berada dalam lengkap perdata dan tidak otomatis melawan hukum. Bahwa objek pemerasan tidak berdiri tanpa cara, sekalipun ada pembayaran jasa tanpa unsur cara pasal 368 konsumsi delik beruntung. Bahwa standar pembuktian KUHP tidak terpenuhi, bukti elektronik tidak terautentikasi memadai, saksi tidak menghasilkan konvergensi yang meyakinkan. Bahwa asas in dubio pro reo dan ultimum remedium, setiap keraguan wajib ditafsirkan untuk terdakwa. Jalur pidana lebih proporsional untuk sengketa reputasi atau konten. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian menurut hukum unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa Nikita Mirjani. Oleh karenanya beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulai menyatakan terdakwa Nikita Mirjani bebas dari segala dakwaan tuntutan hukum atau menyatakan terdakwa Nikita Mirjani lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Unsur memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Bahwa unsur ini bermakna adanya sebuah ancaman kekerasan yang secara kualitas menimbulkan ketakutan akan bahayanya terhadap integritas tubuh, jiwa, atau kebebasan. Jadi pemaknaan tersebut harus dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan dengan tujuan supaya orang yang diancam tersebut mau memberikan sebagian atau seluruh barang miliknya. Bahwa unsur memaksa orang untuk memberikan barang sebagian atau seluruhnya dalam hukum pidana adalah dikategorikan sebagai sebuah pemerasan yang terjadi ketika seorang melakukan ancaman kekerasan atau ancaman lainnya untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dari korban. Bahwa unsur ini juga dapat dikualifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pelaku memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau pihak lain secara melawan hukum, keuntungan yang diperoleh pelaku tidak sah atau bertentangan dengan hukum, memaksa, melakukan tekanan pada korban,
baik dengan kekerasan, ancaman pencemaran, atau ancaman membuka rahasia untuk menggerakkan korban agar melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya. Memberikan barang, korban dipaksa untuk menyerahkan suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian adalah miliknya atau milik orang lain. Memberikan utang atau menghapuskan piutang, korban juga bisa dipaksa untuk membuat utang baru atau menghapuskan utang yang sudah ada padanya. Bahwa dari definisi di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi, bukti-bukti, keterangan ahli, terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar saksi melakukan conference call dengan bertiga dengan saksi Ismail Marzuki dan saksi Dr. Oki Pratama. Bahwa benar saksi Reza Gladys meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Gita Mirjani. Bahwa benar sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan Ismail Marzuki, terlebih dahulu Ismail Marzuki bertanya kepada saksi Reza Gladys dengan mengatakan, enggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, iya Mail, enggak apa-apa. Bahwa benar ada tawar-menawar dan negosiasi harga antara saksi Reza Gladys dengan saksi Ismail Marzuki. Bahwa benar harga yang disepakati dari hasil tawar-menawar tersebut sebesar 4 miliar. Bahwa benar saksi Reza Gladys memberikan uang 4 miliar kepada Mail. Bahwa benar saksi Reza Gladys memberikan uang 4 miliar tersebut dalam rangka kerjasama agar kita tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk gelap pizza yang sering di-review oleh Dr. Tim. Bahwa berpindahnya uang 4 miliar tersebut bukan dikarenakan adanya sebuah tindakan intimidasi, tindakan memeras, tindakan mengancam, akan mencamarkan atau mengancam, akan membuka rahasia, sebab faktanya sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan saksi Ismail Marzuki, terlebih dahulu Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada saksi Reza Gladys dengan mengatakan, enggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, iya Mail, enggak apa-apa Mail. Bahwa tidak pernah terjadi komunikasi langsung antara terdakwa Nikita Mirjani dengan saksi Reza Gladys. Bahwa percakapan antara terdakwa Nikita Mirjani dengan saksi Ismail Marzuki adalah sebuah percakapan pribadi. Saksi Ismail Marzuki mengakui bahwa tidak pernah menerima perintah dari terdakwa Nikita Mirjani untuk meneruskan pesan tersebut kepada saksi Reza Gladys, dan tidak pernah ada bukti di persidangan ini bahwa terdakwa Nikita Mirjani memberikan perintah secara eksplisit atau implisit kepada saksi Ismail Marzuki agar pesan ini disebarkan atau diteruskan kepada saksi Reza Gladys. Bahwa percakapan pribadi antara terdakwa Nikita Mirjani dengan saksi Ismail Marzuki yang diteruskan kepada Reza Gladys adalah atas inisiatif saksi Ismail Marzuki sendiri. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas telah terbukti di persidangan ini bahwa terdakwa Nikita Mirjani tidak pernah berkomunikasi langsung dengan saksi Reza Gladys. Terbukti juga bahwa tidak ada perintah atau arahan yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirjani kepada saksi Ismail Marzuki untuk meneruskan pesan kepada saksi Reza Gladys. Di samping itu, terbukti juga bahwa telah terjadi hubungan bisnis keperdataan berpindahnya uang sebesar 4 miliar kepada terdakwa Nikita Mirjani melalui saksi Ismail Marzuki berdasarkan pada keinginan dari saksi Reza Gladys. Bahwa selanjutnya